Ya pemirsa, peringati Hari Tani Nasional, ratusan petani dari berbagai kelompok berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati. Ya, dalam aksinya mereka menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng yang berdampak besar pada kerusakan alam. Ayo petani kudi galakno. Dengan mengenakan kostum khas pewayangan, perwakilan petani ini berorasi di depan kantor Bupati Pati Rabu pagi. Mereka bersama ratusan petani lainnya dari berbagai kelompok, mulai dari jaringan masyarakat peduli Pegunungan Kendeng dan petani Pundenrejo berunjuk rasa menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng Sukolilo yang berdampak besar pada kerusakan alam. Selain mengenakan kostum pewayangan, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang meminta ketegasan Bupati Pati Sudewo untuk memberantas tambang ilegal serta memberi kejelasan nasib para petani Pundenrejo yang tanahnya dikuasai oleh mafia tanah. Tambang-tambang di wilayah Kendeng yang kami menyatakan ada 17 titik tambang yang tidak berizin. Tapi walaupun tidak berizin, mereka pada beroperasi. Ini tanggung jawab polisi, tanggung jawab pemerintah daerah. Masa berharap Bupati Sudewo bisa turun ke lapangan dan segera menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi Minatani. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan massa Serikat Tani dari berbagai daerah menggelar aksi di depan gedung DPR RI dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Ya, selain itu Wakil Ketua DPR RI, yaitu Sufmi Dasko, menyampaikan akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta. Ribuan massa petani yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat dan Banten melakukan aksi di depan gedung DPR RI. Dalam aksinya, massa Serikat Tani menyuarakan sejumlah tuntutan. Sejumlah tuntutan petani disampaikan oleh Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika. Audiensi bersama DPR RI juga dihadiri beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Pertanian, Kehutanan, hingga Pariwisata. Dalam pertemuan tersebut, Serikat Petani meminta untuk membentuk lembaga khusus untuk menjalankan reformasi agraria. Kami dari Komisi 4 sangat prihatin dengan masalah reformasi agraria ini yang sudah bertahun-tahun terkatung-katung. Untuk itu kami dari Komisi 4 mendorong agar DPR bisa membentuk pansus mengenai masalah reformasi agraria ini. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan hasil audiensi antara perwakilan petani soal DPR RI akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta. Yang pertama, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3, DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. DPR juga akan mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. Dan terakhir, DPR akan membentuk Pansus Konflik Agraria. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pimpinan DPR RI bersama sejumlah menteri menggelar audiensi dengan perwakilan organisasi DNA Serikat Tani. Ya, audiensi dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustafa, hingga para pimpinan Komisi 4 Bidang Pertanian dan Kehutanan. Audiensi juga turut dihadiri para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Total ada 16 perwakilan organisasi tani dan juga nelayan pemirsa yang berasal dari Jawa Barat dan Banten. Salah satu yang dibahas dalam audiensi adalah terkait isu performa agraria dan pertanian.
untuk memperbaiki bisnis perkebunan termasuk sawit itu menjadi penyebab konflik agraria selalu tertinggi. Artinya ada problem tentang penerbitan perpanjangan pembaruan HGU, hak guna usaha kepada korporasi-korporasi besar yang tumpang tindih dengan kampung-kampung, tumpang tindih dengan desa-desa, wilayah adat, pemukiman termasuk perkampungan nelayan. Ini selalu tertinggi Bapak Ibu sekalian, termasuk sawit. Kemudian juga bagaimana industri kehutanan misalnya. Baru saja terjadi kekerasan di masyarakat adat Tano Batak. Bagaimana hutan tanaman industri milik Sukanto Tanoto menguasai tanah 156.000 hektar dan berpuluhan tahun itu berkonflik dengan masyarakat adat. Itu hanya salah satu contoh dan kemarin mereka direpresi lagi. Kami dari Komisi 4 sangat prihatin dengan masalah reformasi agraria ini yang sudah bertahun-tahun terkatung-katung. Untuk itu kami dari Komisi 4 mendorong agar DPR bisa membentuk pansus mengenai masalah reformasi agraria ini. Dan untuk yang tingkat yang lebih tinggi lagi, agar pemerintah juga bisa membentuk semacam komite itu yang bisa yang terdiri dari antar sektor untuk menyelesaikan masalah reformasi agraria ini. Dan saya sangat prihatin dan saya tidak bisa berbicara atas nama pemerintah atau atas nama Presiden, tapi saya secara pribadi saya tahu Pak Prabowo pasti juga ikut prihatin dengan apa yang menimpa Bapak Ibu sekalian. Ya, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI menyampaikan kesimpulan atau hasil audiensi antara perwakilan petani, DPR RI, serta beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Ya, 3 poin disampaikan Dasko terkait persoalan tani. Di antaranya DPR RI akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta. DPR juga akan mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. Dan yang terakhir, DPR akan membentuk Pansus Konflik Agraria. Yang pertama, 1. DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Terima kasih, selamat Hari Tani Nasional.